turun di tengah petang, jalan sendiri menunggu pacar. Kakak, Assalamualaikum, selamat datang. Moga acara ini berjalan lancar. Semoga Waalaikumsalam. pelajaran kita hari ini berjalan lancar ya, teman-teman. Nah, Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu Dwi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Rahman Syaputra, Hadir, Bu. Rika, Hadir, Bu Dwi. Syahrian, Ike Sulistiawati, dan Febri Dwi. Ya, hadir Bu. Oke, ada yang belum Ibu panggil? Saya belum, Bu. Oh iya, Kinkin ya. Kinkin hadir. Hadir. Alhamdulillah, Alhamdulillah teman-teman semuanya hadir ya. Nah, teman-teman, hari ini kita pertemuan ke-10 ya. Nah, masih dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran di PAUD. Nah, teman-teman ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang portofolio, proses, dan produk ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang checklist, catatan anekdot, dan juga foto berseri. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu teman-teman nanti diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan teknik evaluasi pembelajaran, yaitu yang berupa checklist, catatan anekdot, dan foto berseri ini secara efektif untuk mengamati dan menilai perkembangan anak usia dini sesuai dengan prinsip evaluasi autentik. Nah, ini sebenarnya checklist, catatan anekdot ini semuanya termasuk dari observasi ya, dan observasi itu termasuk dalam asesmen autentik. Nah, kemudian teman-teman ini sebelum kita lanjut lagi, Ibu ada quizzes nih. Boleh teman-teman ini install dulu. Oke. Oke, sudah. Sudah ya. Nah, teman-teman, waktu mengerjakannya ini 5 menit. Ibu ada 10 soal. Jadi nanti teman kerjakan ya. Ini untuk, kan kita sudah ada nih LMS-nya. Ibu pengen tahu teman-teman sudah sejauh mana sih pengetahuannya tentang checklist, catatan anekdot, ya. Oke. Oke, sudah semuanya teman-teman dikerjakan? Saya sudah, Ibu. Oke, wah, alhamdulillah ya teman-teman, rata-rata sudah banyak yang mengetahui ya, walaupun kita mau belum membahasnya, karena memang checklist, catatan anekdot ini semuanya makanan sehari-hari kita ya, dan kita sebagai calon guru PAUD itu harus tahu betul bagaimana cara membuatnya. Oke, selanjutnya, nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang checklist dulu ya. Nah, checklist itu apa? Nah, kalau checklist itu pasti gambarannya teman-teman udah tahu checklist itu pasti yang di checklist itu ya. Nah, iya, betul. Checklist itu adalah format sederhana untuk mencatat kehadiran atau ketiadaan perilaku. Ini maksudnya, ini misalnya ada apa? Ada kegiatan yang mau diamati, itu di checklist ya tidak itu ada indikatornya atau kriterianya. Nah, checklist ini teman-teman sebenarnya ada keunggulan dan kelemahan. Teknik observasi itu banyak sekali ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya dan salah satunya checklist. Nah, adapun keunggulannya checklist itu adalah dia cepat dan sederhana. Karena kita tidak ada skalanya di checklist ini, jadi ya hanya ya tidak muncul atau belum gitu. Jadi keunggulannya checklist ini juga memberikan gambaran perkembangan anak. Kenapa memberikan gambaran? Karena kan muncul atau tidak. Berarti kalau muncul ya muncul, kalau tidak berarti belum muncul. Dan checklist ini juga mudah sekali digunakan oleh guru.
ataupun kelemahannya itu checklist ini tidak memberikan informasi yang detail teman-teman. Karena hanya ya tidak, jadi tidak ada refleksinya, analisisnya. Jadi bingung ya kalau yang awam itu akan kesulitan membaca. Kemudian hanya mencatat keberadaan perilaku saja atau tanpa konteks. Nah, ini contoh checklistnya teman-teman. Nah, ini contoh asesmen checklistnya ya. Nah, ini sudah muncul, sudah muncul. Nah, atau belum muncul. Nah, di sini misalnya kan sekarang kita sekolah-sekolah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ini salah satunya adalah mengenal Tuhan misalnya melalui ciptaannya, kegiatan ibadah, tempat-tempat ibadah dan kitab suci. Nah, di sini konteks anak. Nah, di sini jangan lupa dalam checklist ini dibikin nama anaknya siapa, kemudian kelompoknya, kelompok A atau B, harinya jangan lupa. Nah, ini sudah muncul atau belum? Ini di checklist. Nah, konteksnya apa? Anak dapat mengetahui siapa penciptanya, yaitu Allah. Kemudian tempat dan waktu kemunculan. Nah, ini harus dicatat di manakah hal-hal ini muncul. Apa di ruang kelas, apa di ruang sholat, atau di ruang bermain gitu ya. Karena mengenal Allah itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, begini ya teman-teman, nanti di akhir teman-teman akan praktek membuat asesmen harian ini yang berupa checklist ya. Kemudian kejadian yang teramati apa? Nah, di sini juga dibuat. Selanjutnya adalah catatan anekdot. Nah, teman-teman, ada yang bisa menjelaskan catatan anekdot versi teman-teman ya, bukan yang di slide. Ada? Oke, silahkan. Nah, betul ya. Catatan anekdot itu adalah deskripsi singkat mengenai peristiwa atau kejadian tertentu, dan ini tentu saja melibatkan anak. Catatan anekdot itu seperti apa? Nah, tujuannya ini catatan anekdot adalah untuk merekam momen-momen atau kejadian yang penting, mencerminkan perkembangan atau kebutuhan anak. Jadi catatan anekdot itu kata kuncinya penting. Jadi hanya catatan-catatan yang penting saja yang dicatat dari si anak tersebut. Jadi nggak semuanya dicatat ya teman-teman, tapi hanya momen-momen penting saja atau kejadian-kejadian yang berbeda dari biasanya. Kemudian formatnya ini berisi tentang siapa, kemudian kapan, di mana, apa, dan bagaimana. Ini siapa anaknya, kapan, waktunya, di mana, tempatnya, terus apa yang anak lakukan, dan juga bagaimana sih proses anak melakukannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini peristiwanya. Jangan lupa dibuat misalnya tanggal berapa, tempatnya, deskripsinya bagaimana. Misalnya Ananda Bima, ini usia 5 tahun, membangun menara tinggi. Nah, ketika menara roboh, ini Bima mencoba memperbaikinya dan meminta bantuan temannya. Kenapa ini dicatat? Karena ini Bima menunjukkan sikap kerjasama yang baik. Nah, kerjasama ini juga termasuk aspek dari perkembangan anak ya. Kemudian, nah setelah dicatat itu ada interpretasinya. Interpretasinya itu bagaimana? Ini perilakunya dicatat, bagaimana kreativitasnya, kerjasamanya, dan juga ketekunannya. Nah, teman-teman, boleh diperhatikan ini adalah contoh catatan anekdot. Nah, ini contohnya Ananda Fasya. Nah, Ananda Fasya ini dia kegiatannya sentra ya, sekolahnya lagi kegiatan sentra. Kemudian Ananda Fasya ini lagi membuat apa? Membuat bunga ya, membuat karpet bekas dengan bahan lainnya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Kemudian dicatat fasya ini bagaimana, sudah bisa menggunting atau belum? Begini ya teman-teman. Nanti ini teman-teman yang mau teman-teman buat. Nah, teman-teman sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah bisa semua ya. Selanjutnya adalah, nah teman-teman seperti checklist dan yang lainnya, catatan anekdot ini juga ada keunggulan dan juga kelemahannya. Nah, keunggulannya ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang perilaku anak. Karena tadi seperti contohnya itu semuanya detail. Anak-anak itu ngapain aja. Kemudian juga ada peristiwanya kalau di catatan anekdot. Karena dia hanya mencatat peristiwa-peristiwa penting. Kemudian juga memungkinkan guru itu untuk melihat pola perkembangan. Karena ada ceritanya, jadi guru itu tahu bagaimana perkembangan anak dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu.
Nah, adapun kelemahannya, ini catatan anekdot itu adalah membutuhkan waktu dan fokus yang tinggi karena biasanya ya anak-anak itu kan tidak apa ya kegiatan apa perilakunya itu kan kadang ini ya tidak terprediksi. Kadang ada yang tantrum, hari ini tantrum ada yang tantrum, besok Masya Allah soleh semua begitu. Jadi kadang kalau ada gurunya, misalnya biasanya guru kelasnya dua ya. Kalau gurunya dua, satu mencatat dan satu mengajari. Kadang ada juga guru yang nggak masuk karena sakit atau karena urusan. Nah, itulah yang kadang membuat guru itu kesulitan untuk membuat catatan anekdot. Nah, dan juga kelemahannya adalah tidak mencakup keseluruhan aktivitas anak karena hanya catatan apa gambaran yang peristiwa penting saja, jadi nggak semua aktivitas anak itu bisa tercakupi ya. Kemudian adalah yang ketiga yang akan kita bahas pada topik kali ini adalah foto berseri. Nah, foto berseri pasti teman-teman udah ada gambaran ya. Foto berseri itu seperti apa? Kalau foto berseri pasti gambarnya ada foto-foto. Nah, memang kalau foto berseri itu harus ada foto-fotonya yang diurutkan. Foto berseri ini adalah dokumentasi visual berupa rangkaian foto ya. Nah, tujuannya apa? Mengilustrasikan perkembangan anak secara nyata dan kronologis. Dikatakan nyata dan kronologis ini karena kelihatan tuh foto-fotonya anak ngapain aja pada hari tersebut. Kemudian memberikan bukti visual kepada orang tua dan pihak orang lain. Biasanya mama-mama itu seneng banget kalau anak-anak, kalau bu guru ngasih foto berseri anak karena kelihatan oh si Ananda A lagi ngerjain bikin bunga pertama dia mencoretkan apa mencoretkan pensil dulu, kemudian dia mau mewarnai bunganya, mewarnai bagian-bagiannya, itu kelihatan tahapan-tahapan anak mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, contoh foto berseri ini ya teman-teman. Nah, ini di asesmen hariannya, ini jangan lupa dibuat. Kemudian jangan lupa juga bikin namanya, nama anaknya siapa, kelompoknya berapa, dan hari tanggalnya itu juga harus dibuat. Jangan lupa ya. Kemudian juga lokasi pengamatan. Nah, di mana? Apakah di halaman sekolah? Nah, ini contohnya itu di halaman sekolah. Nah, ini fotonya secara berurutan ya, teman-teman. Nah, ini anaknya bernama Abi. Nah, Abi ini sedang memperhatikan kegiatan teman-temannya yang lakukan sambil menggaruk tangan kirinya. Kemudian Abi mulai melakukan kegiatan setelah dia melihat temannya. Oh, akhirnya dia meniru teman-temannya. Dia melakukan kegiatan yang sama. Kemudian itu setelah dia mengambil sampah, kemudian dia membawa kotak sampah, dibuang ke tempat pembuangan. Nah, di kegiatan akhir ini Abi memilih menjiplak kaleng minuman bekas karena ini mungkin temanya adalah ini ya minuman bekas gitu, minuman kaleng. Ada sampah organik dan non-organik. Bagaimana cara membuangnya, di manakah tempatnya, apakah disamakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, di sini di foto berseri ini juga dibuat apa sih yang dipelajari Ananda Abi. Di sini ia dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara mengambil sampah. Nah, kemudian di sini juga dibuat rekomendasi untuk orang tua. Bagaimana sih rekomendasinya? Nih, diharapkan kepada ayah bunda atau mama papa itu diperkenalkan lagi kepada Ananda Abi tentang macam-macam sampah. Karena kan kalau sekali pertemuan pasti nanti anak takutnya lupa. Jadi anak harus selalu dijelaskan sehingga kebiasaan dia ini membekas sampai dia dewasa. Bagaimana cara membedakan sampah organik, non-organik, bagaimana mengolahnya, apakah bisa dibuat kreativitas dari barang-barang tersebut. Nah, selanjutnya, ini masih sama foto berseri ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita membandingkan ya antara checklist, catatan anekdot dan foto berseri. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perbandingan antara checklist, catatan anekdot, dan foto berseri ya, teman-teman. Ini kita lihat dari metodenya, keunggulannya, dan juga kelemahannya.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, catatan checklist itu lebih cepat dan sederhana dibandingkan foto berseri dan catatan anekdot, tapi dia kurang detail. Tapi kalau catatan anekdot itu lebih detail, kemudian mencakup konteks. Tapi kelemahannya dia itu membutuhkan waktu dan juga fokus yang tinggi. Adapun foto berseri, ini keunggulannya dia ada visualnya, jadi lebih mudah dipahami oleh mama-mama di rumah atau pihak-pihak yang berkepentingan ya. Tapi kelemahannya ini dia membutuhkan alat dan waktu yang lebih lama seperti kamera. Kan kadang Bu Guru di saat itu misalnya baterainya lemah atau kameranya kurang bagus. Itu jadi juga ini ya mengurangi kualitas foto berseri itu. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa ini ada perbandingannya? Ini supaya teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan sesuai dengan tujuannya ya. Jadi teman-teman bisa memilih penilaian yang mau teman-teman lakukan itu cocok yang mana, mau checklist, catatan anekdot, atau foto berseri. Atau ketiganya ini bisa dilakukan secara bersamaan. 3 menit lagi ya, Mbak. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, ini Ibu ada studi kasus. Nanti teman-teman sesuai dengan kelompok sebelumnya ya. Nah, di sebuah lembaga PAUD ini guru sering menghadapi kesulitan. Nah, teman-teman baca. Nah, guru-guru itu kesulitan mendokumentasikan proses perkembangan anak. Nah, dari deskripsi situasinya ini, guru telah menyusun checklist sederhana untuk memantau perkembangan sosial emosional anak. Tapi ternyata hasilnya itu kurang detail untuk memberikan laporan yang mendalam kepada orang tua. Jadi, tugas teman-teman adalah analisis kekuatan dan kelemahan penggunaan checklist, catatan anekdot, ataupun foto berseri dari situasi tersebut. Nah, jadi teman-teman nanti diskusikan kelompok dan nanti presentasikan lagi ya setelah 30 menit dari sekarang. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, alhamdulillah ya diskusi kita hari ini berjalan lancar dan semua teman-teman Ibu lihat aktif-aktif semua. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa checklist, catatan anekdot, dan foto berseri itu semuanya saling melengkapi dalam mendokumentasikan perkembangan anak di PAUD. Nah, guru ini harus bisa memilih metode mana yang sesuai dengan kondisi asesmen. Nah, jadi perlu juga diingat bahwa observasi yang baik itu akan mendukung perencanaan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, teman-teman, ini Ibu ada PR lagi. Nanti teman-teman boleh kerjakan di rumah. Waktu pengerjaannya itu nanti tengah malam pukul 12.00 terakhir ya teman-teman. Nanti boleh teman-teman kerjakan di rumah. Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugas atau materi kita yang sudah kita bahas pada hari ini? Oke, alhamdulillah teman-teman sudah bisa semua. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Dwi Yani dari PK PAUD ya. Saya ingin komentar teman-teman deh. Kira-kira dengan cara Bu Dwi itu kira-kira mampu nggak mahasiswa itu belajar tentang instrumen atau asesmen terkait perkembangan anak? Mungkin Bu Rika kali ya. Ya, Prof. Ya, jadi kalau menurut saya tadi, Prof, Bu Dwi itu sudah memaparkan dengan baik ya, Prof, di mana slide-nya tadi juga sudah interaktif, sudah banyak gambar, bahkan gambar-gambar yang dipaparkan itu adalah hasil nyata dari yang ditemukan di lapangan. Nah, kemudian tadi sudah memberikan perbandingan, oh kalau model checklist seperti ini dibandingkan dengan model lainnya, sehingga
Karena kita bukan bagian tersebut, kita juga jadi memahami contoh-contohnya. Oh, nanti kalau ada tugas seperti ini berarti gini loh contohnya gitu. Cuman mungkin sedikit masukan, misalnya tadi ada gambar anak ya yang buang sampah, kemudian itu kan untuk contoh supaya perubahan perilaku mungkin bisa dengan tidak menjelaskan dulu, jadi cukup ditampilkan dulu gambarnya, baru kemudian kita minta ini apa lo tahap-tahapnya seperti itu. Demikian, Prof. Nah, bisa juga dengan checklistnya yang langsung diisi oleh mahasiswa ya. Nah, kemudian jadi mulai dari mengalami lah ya. Checklist, mengalami anekdotal record, ya, mengalami menganalisis gambar dan sebagainya. Itu jadi mulai dari dia mengalami sesuatu lah dulu gitu. Mulai dari dirinya, mulai dari diri mahasiswa dulu. Nah, baru nanti kira-kira dari mengisi checklist apa yang dia rasakan, kemudian apa kira-kira gunanya, manfaatnya, apakah yang ditanyakan dalam checklist itu sudah menggambarkan keseluruhan proses perkembangan anak atau tidak, itu loh. Jadi di induktif penjelasannya bukan deduktif, bukan dari penjelasan dulu baru masuk ke contoh gitu ya. Contoh dulu, dia alami dulu. Jadi experience learning ya, ngalami dulu semua jenis itu. Nah, nanti di akhir mereka harus bisa menyusun instrumen untuk mengenali proses perkembangan anak dalam berbagai aspeknya gitu ya. Saya kira itu penting. Kenapa? Eh, itu kadang-kadang itu sering diabaikan. Kita hanya sebatas menyentuh pada aspek pengenalan saja, tidak pada aspek mengalami, pendalaman, mengalami sendiri, bagaimana dia merasakan mengisi angketnya, merasakan kelengkapan isi instrumennya, gitu ya. Itu penting banget, jadi ya. Nah, nanti secara teoritis, nah, kita baru mulai apa sih kalau checklist sebaiknya seperti apa, menyusunnya seperti apa, indikator-indikatornya harus sudah lengkap belum, ya, termasuk definisi operasional dari aspek-aspek perkembangan yang ingin kita assessment gitu ya. Nah, itu saya kira Bu Dwi, ada komentar lain? Mungkin dari sisi media deh, dari PowerPoint-nya itu banyak teks ya, bukan PowerPoint ya, banyak teks point ya. Nah ini hati-hati ya, kalau itu yang anak itu bisa mudah menangkap sesuatu kalau pointer atau bahkan gambar yang secara jelas bisa menunjukkan, karena satu gambar bisa bermakna beribu kata, tidak harus didetailkan dengan teks gitu loh. Nah ini sebagai catatan aja untuk namanya PowerPoint, kekuatan pointer itu ya tentu melalui sebelum menuangkan sesuatu ke PowerPoint, tentu harus mesti di mind mapping dulu keyword-keyword yang penting untuk jangan-jangan anecdotal record istilahnya sendiri nggak paham. Apa anecdotal itu? Itu kan artinya itu harus dikenalkan dulu gitu ya. Nah, model-model itu jadi supaya anak-anak benar-benar mengalami apa yang mau dilakukan secara jelas, dipahami gitu ya. Itu penting buat dia mengalaminya dengan mendalam, dengan bermakna, sehingga mereka benar-benar learning ya. Artinya mengalami sendiri, pelajar itu sendiri. Pokoknya fokusnya sederhana sekali. Kalau saya mengajarkan ini dengan bla 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 dengan ceramah, apakah anak-anak kita belajar sesuatu enggak gitu ya. Itu ada ukurannya. Jadi makanya tujuan capaian pembelajaran, kemudian asesmennya, setelah asesmen itu tahapan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran atau pembelajarannya sendiri seperti apa supaya
nanti capaian pembelajaran itu tercapai dan diukur dengan instrumen assessment yang sudah dibuat gitu ya. Itu harus klop ya. 3 itu intinya kalau OBE itu tentang learning outcome-nya, kemudian assessment dan teaching and learning-nya. 3 itu pokoknya. Jadi pastikan bahwa dengan yang kita kondisikan itu benar-benar membuat mereka mengalami sesuatu untuk belajar. Ya, itu intinya. Jadi gimana itu cara di mana Ibu memasukkan kuis, di mana memasukkan untuk tools brainstorming, itu silahkan. Yang penting dia ngalami sesuatu dan pada akhirnya dia bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Itu ya, Ibu Dwi. Tapi kalau penjelasan Anda cukup clear seperti yang dikatakan Bu Rika tadi ya. Nah, tapi penjelasan aja nggak cukup membuat dia mengalami sesuatu ya. Paling ya berapa menit sih kalau dia mendengarkan sesuatu bisa involve ya, terlibat dalam apa yang kita informasikan. Oke, makasih. Kemudian lanjut. Terima kasih.